Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan inilah doa dan harapanmu yang akan terkabul dalam hitungan hari. Kira-kira doamu apa aja sih? Mari kita kepo. Jangan lupa ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate, bisa jangga ya. Jadi diafirmasikan yang positif aja ya. Kalau pingin resonate di pribadi sendiri ya, berarti harus melakukan personal reading, dan personal readingnya tuh berbiaya. Ditanya-tanya dulu, ngechat ya, di chat melalui nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya. Konsultasi pribadi berbiaya itu ada tulisannya, konsultasi pribadi berbiaya via WhatsApp, kemudian nomornya ya, di save aja nomor saya, lalu di chat aja, tanya-tanya tentang price listnya ya, harganya baru murah kok ya, ditanya dulu. Kalau udah siap baru kita lakukan personal reading atau private reading atau pembacaan ramalan pribadi ya, tentang karir, cinta maupun keuangan terserah, maupun magic terserah ya. Oke. Doa dan harapanmu yang akan terkabul. Mau bersihkan energi negatif, buka aura, terserah ya. Doa dan harapanmu yang akan terkabul. Kalau di diri kalian itu ada pengaruh-pengaruh magic ya, berarti bagian titik-titik tertentu ada yang sakit ya, sering sakit tiba-tiba. Terus kalau diperiksa di dokter katanya nggak ada penyakit. Coba ditelusuri ya. Itu berarti kalian dipeletin. Harus antisipasi ya, berpikir yang positif aja. Jangan terlalu suujon ya. Jangan berlebihan dalam berpikir, menuduh atau mencurigai, tetapi harus antisipasi dengan cara mencari tahu ya. Diperiksa lah ke dokter, lalu cari tahu juga secara energi ya. Dan jika di diri kalian itu ada kelebihan-kelebihan supranatural atau spiritual, secara spiritual kalian punya pegangan atau kodam ya, para leluhur yang mengikuti kalian, itu tanda-tandanya tuh kalian sering mendapatkan insting yang tajam ya. Kadang-kadang suka melihat sesuatu yang gaib atau sering bermimpi, dan itu kejadian di alam nyata gitu. Itu tanda-tanda kalian punya kodam atau pengikut leluhur kalian ya, seperti itu. Jadi coba kalian baca dulu energi kalian supaya bisa diarahkan ya, tujuan para leluhur ini mendekati kalian untuk apa. Apakah ini leluhur jahat atau leluhur baik? Karena ada itu ya, di zaman dulu ada kakek nenek moyang kita yang make-make pelet juga, itu nanti turun ke kita juga. Kalau kita dapat kelebihan seperti supranatural, berarti ada juga spiritualnya ya, ada yang baik juga ya. Secara spiritual dan supranatural itu ada baik dan ada buruknya juga ya. Jadi dicek dulu apakah yang mengikuti kamu itu kedua-duanya, yang baik dan buruk, atau yang buruk aja atau yang baik aja. Cari tahu kemudian kamu mau ngikut yang mana gitu ya. Itu ada tanda-tandanya tertentu, jadi dicek aja ya. Oke, mari kita lihat doa-doa kalian yang akan terkabul dalam hitungan hari ya, dan doa dan harapan kalian. Kita minta dulu ya bantuan kartu-kartu ajaib ini. Ini tuh sering akurat ya. Saya setiap reading pribadi itu saya kocok dulu kartu ini, saya lihat dulu kira-kira orang ini dia mau bicara apa ya, dia mau reading tentang apa ya, kira-kira arahnya kemana ini. Nah, saya dapat jawabannya di sini, lalu terarahkan melalui kartu-kartu yang keluar gitu. Oke, di sini ada syahdu, ada gairah,
Ini ada mata dan ada gairah. Oke, mari kita lihat Aries. Beberapa dari kalian ini ya, sepertinya sudah ingin move on dari sesuatu yang melelahkan, hidup yang melelahkan, percintaan yang melelahkan, pekerjaan yang melelahkan, ya, keuangan yang melelahkan juga. Ya, pingin move on dari itu semua, pingin berpindah situasi, pindah fase lah. Udah capek deh gue berjuang selama ini, bersabar selama ini. Ya, kalian tuh sudah lelah banget. Pingin hijrah lah ke fase baru. Seperti, ya Tuhan, tolonglah. Rubahlah keadaanku. Ya. Ini beberapa dari kalian ini, perjuangan kalian sudah sangat gigih, sudah melelahkan, sudah ya di batas limit perjuangan lah, di puncak perjuangan, tapi masih saja belum ada tanda-tanda terang gitu ya. Beberapa dari kalian ini ya sudah capek gitu ya dalam hal cinta, karir maupun keuangan. Kalian berdilin dengan orang yang melelahkan, kalian bekerja sama dengan orang-orang yang toksik, ya, kalian terhubung dengan orang-orang yang toksik, kalian berada di lingkungan yang toksik. Ya, keadaan kalian masih belum berubah. Ya, ada perubahan dikit demi sedikit, tapi kalian tuh sudah secara energi sudah tidak mampu lagi menopang berbagai beban dalam hidup ini. Ya. Itu kita flashback dulu ya. Kita telusuri ke masa lalu. Padahal beberapa dari kalian ini bukan hanya sabar, ya, tetapi sudah berusaha baik, sering bersedekah, berbagi, ya, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, selalu berusaha untuk enjoy aja, mengalir aja, positive thinking aja, selalu berusaha untuk berpikir yang baik aja, berharap yang positif, ya, selalu berusaha untuk membahagiakan diri juga sudah. Membahagiakan orang lain, membahagiakan diri sendiri sudah. Ya, sudah, ini sudah ya. Membebaskan diri dari orang-orang yang melelahkan, tapi sama aja. Membebaskan diri dari orang-orang toksik, tapi sama aja. Masih kayak perubahan itu masih tertahan, masih stagnan gitu. Kalian sudah tidak mau meladeni drama, udah. Ya. Ya, hal-hal yang menguras energi kalian tuh sudah kalian hempaskan, sudah nggak mau meladeni drama, sudah nggak mau respect sama hal-hal yang negatif, sudah mau mengarahkan diri, sudah mau self love, sudah mau berbuat baik, sudah mau menata diri untuk lebih spiritual, tapi selalu aja mengecewakan, masih aja melelahkan dan mengecewakan. Tapi saya lihat kalian berusaha tegar sekali di sini. Ya, di sini ada syahdu, ya, ini ada seseorang yang merasa dirugikan, dimanfaatin, merasa kecewa dengan hubungan, merasa kecewa dengan hasil pekerjaan, ya, perjuangan kalian ini, heartbroken ya. Aduh, melepaskan tapi belum pulih, move on tapi belum benar-benar move on. Masih merasa sakit, kadang-kadang suka masih teringat lagi gitu, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang ya menyakitkan, membuat kamu sedih lagi, menangis lagi. Saya lihat kamu cukup tegar nih Aries, kamu berusaha tegar, tapi kadang-kadang kamu gak mampu, kamu capek, karena ada situasi tertentu tuh fisik kita, energi kita udah gak sanggup. Hati kita masih bersabar, hati kita masih penuh harapan besar, hati kita masih membuat diri kita harus bangkit, optimis. Tapi yang terjadi sekali lagi, kamu capek, kamu udah capek. Saya lihat di sini sudah di batas limit kesabaran, ya. Memang secara energi ya, semesta sudah mulai meringankan beban-beban hidup kamu. Tetapi ada saja yang kamu, karena energi kamu tuh kayak sudah menurun gitu ya. Mungkin faktor usia atau mungkin karena terlalu banyak berjuang, sehingga di masa transformasi itu kalian sudah kayak sudah bukan rapuh sih, semangat masih ada. Cuman kayak secara
mungkin terlalu lelah dengan keadaan juga ya. Jadi kalaupun masalah yang kecil, kalian sudah tidak mampu lagi untuk mentolerir, tidak mampu lagi untuk menghandle gitu, kayak udah nggak berdaya lagi karena energi kalian tuh sudah terlalu banyak terkuras dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu gitu ya. Tapi beberapa dari kalian dengan masalah-masalah yang terjadi itu, kalian tuh semakin apa ya akhirnya kalian mengerti bahwa gimana akhirnya kalian tuh kalian sadar bahwa kalian tuh ternyata sabar banget ya gitu. Ternyata gue sekuat ini ya tuh. Dan semakin meningkat kasih rasa kepekaan kalian, kepedulian kalian terhadap sesama, terhadap orang-orang terdekat. Semakin kalian tuh nggak sadar ya, dulu kalian kurang peduli sama keluarga, sama pasangan, sama anak, sama kakak, sama adik, sama orang tua. Tapi dengan cobaan-cobaan itu sebenarnya ada yang harus kalian sadari, bahwa ternyata kalian sudah menjadi orang yang sabar loh. Kalian sudah berhasil. Kalian juga sudah menjadi manusia yang lebih kuat loh ya. Kalian sudah menjadi orang yang penuh kasih, makin menjadi pribadi yang peduli ya, menawarkan sebelum diminta gitu, terutama kepada orang tua, terutama kepada anak. Kalian tuh lebih tahu diri, lebih sadar diri, dan lebih berusaha memberikan kepekaan, memfokuskan kepekaan diri kalian kepada orang-orang yang membutuhkan kasih kalian. Dan itu tuh luar biasa loh. Kalian gak sadar tapi kalian sudah menjadi pribadi yang lebih baik berkat dari masalah-masalah yang terjadi kemarin. Masalah-masalah yang merugikan, melelahkan, menyakitkan itu, akhirnya kamu sudah terbentuk menjadi pribadi yang pengasih, penyayang. Kamu sudah memiliki sifat-sifat ilahi ya. Kenapa? Karena kamu gak mau membuat orang sedih, karena kamu sudah rasa gimana rasanya sedih. Kamu gak mau membuat orang merugikan orang lain, karena kamu sudah ngerasa gimana rasanya dirugikan. Kamu gak berbagi karena kamu sudah rasa gimana susah dan meminta bantuan tetapi tidak dibantu ya. Kamu sudah berusaha untuk tidak lagi terlalu respect sama hal-hal yang negatif karena kamu sudah sayang pada dirimu sendiri, energimu, waktumu, jiwamu. Kamu sudah lebih sayang pada dirimu sendiri juga ya. Kamu tidak sadar tapi itu sudah terbentuk dalam diri kamu. Itu berkah loh ya. Oke. Lalu kenapa di sini ada mata? Sepertinya ya, kalian tuh Tuhan itu tidak tidur ya. Tuhan itu tidak menutup mata melihat kesedihan, keperluan, kecapean kalian, perjuangan kalian, kesabaran kalian, semangat kalian, jiwa positif kalian yang masih ada. Walaupun cuma sisa 25% atau 10%, tetapi Tuhan tidak tidur. You know, Tuhan melihat semua yang terjadi. Untuk kalian yang masih berusaha bangkit ya, akan ada support energi dari alam semesta. Bentar ya. Akan ada support energi ya, positif yang membangkitkan gairah hidup kamu kembali. Yang tadinya kamu udah down, udahlah pokoknya di batas limit gairah hidup ya. Udah nggak ada gairah hidup lagi, udah kayak udah pasrah lah, terserah lah mau dibawa kemana nih hidup ini, saya ikut aja lah. Tapi energi kamu tuh sudah nggak mampu lagi, tapi ya karena masih hidup aja gitu, jadi ngikut aja gitu. Gimana ya? Coba kita intip-intip bagian belakang apa ya? Oh, kosong. Kita lihat lagi. Oh, kuning. Kuning itu berarti kebebasan ya. Ya, kamu diberikan kebebasan ya, kebebasan untuk dibebaskan dari apa ya, hal-hal yang berat dulu ya. Kamu direlakskan, diringankan dari segala beban ya. Kamu dibebaskan dulu dari ujian-ujian parah berat
ya, dan kamu akan memetik buah dari kesabaran kamu. Ini ada buah ya, ada kata buah di sini ya, yang artinya ya kamu akan memetik buah daripada kesabaran kamu selama ini, karena Tuhan itu tidak buta. Ini kan ada mata, di belakangnya buah. Jadi Tuhan melihat kamu sudah begitu sabarnya menghadapi segala ujian-ujiannya, maka akhirnya semua kesabaran kamu tuh akhirnya berbuah manis ya, yang kamu terlepas dari kerumitan-kerumitan hidup ya. Perjuangan kamu tuh sudah selesai ya. Berapa dari kalian sudah menyelesaikan satu fase perjuangan dalam hidup, jadi kamu akan mencapai apa yang menjadi harapanmu ya. Apapun perjuangan kamu tentang, di sini ada keuangan, kamu bisa berbagi akhirnya. Yang tadinya kamu berharap diberi, atau kamu berharap bisa membagi dengan lebih gitu ya. Kamu berharap keuangan kamu bisa lebih, supaya bisa lebih memberi lagi gitu. Atau kamu berharap bisa berpindah dari fase kerumitan ke fase keringanan, fase kelancaran ya. Atau kamu sudah capek dalam pekerjaan kamu yang terlalu menguras energi, terlalu memakan waktu, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Kamu akan dipindahkan dari fase tersebut, fase kerumitan pekerjaan, kelelahan ya, waktu yang terlalu terbuang di situ tetapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Keuangan kamu akan makin lancar dan kamu bisa berbagi lebih, dan kesedihan kamu akan pulih. Itu buah daripada harapan dan doa kamu. Kemudian di sini kamu akan menjadi pribadi yang berharga. Kamu punya value, kamu akan dipandang, kamu akan disenangi ya, kamu akan disayangi, kamu akan dibutuhkan, kamu akan dicari ya. Ini ada you deserve love, you are lovable, kamu tuh pantas dicintai. Jadi kamu akhirnya bertemu dengan orang yang tidak mengecewakan lagi. Kamu bertemu dengan orang yang benar-benar mencintai kamu ya. Kemudian di sini kamu go outside ya, kamu keluar dari fase-fase kelelahanmu, kerumitanmu, kemandekanmu. Jadi kedepannya hidup kamu akan semakin baik, lancar, ringan, dan tidak ada lagi yang bisa menjatuhkan kamu. Tidak ada lagi orang-orang yang bertopeng ya. Kamu akan menjadi pribadi yang kamu punya insting yang tajam, sehingga kamu diberikan insting yang tajam, intuisi yang kuat ya, intuisi yang makin tajam juga ya di itu. Jadi kamu bisa mendeteksi mana orang baik, mana orang yang nggak baik, mana orang yang menusuk dari belakang, mana orang yang tulus, mana orang yang jujur, mana orang yang nggak jujur. Jadi secara karir ya, perjuanganmu untuk membentuk karir kamu yang lebih baik itu ya, di sini kita sudah bisa lihat ya, ada kartu Seven of Wands, yaitu yang kamu tempuh selama ini, yang kamu targetkan selama ini akhirnya tercapai. Apabila kamu ingin menduduki satu posisi yang tinggi, kamu akan mencapai itu. Apabila kamu ingin bisnis kamu lancar, kamu akan mencapai itu. Atau kamu ingin mendapatkan proyek yang meningkatkan finansial kamu ya, yang hasilnya tuh bakal meningkatkan atau merubah taraf hidup, akhirnya kamu bisa mencapai itu ya. Kemudian kita cek untuk pesan semesta. Buatlah hidupmu unik tanpa terdistraksi oleh kebisingan eksternal. Tetaplah produktif. Jadi hidup kamu ini akan semakin unik apabila kamu membuatnya unik ya, tanpa terdistraksi oleh kebisingan eksternal. Jadi kamu tuh, kalau kamu tidak lagi ini ya, kamu kan sudah capek ya, dan nggak mau lagi meladeni drama-drama orang-orang, nggak mau lagi meladeni drama-drama orang-orang ya, akhirnya kamu sudah terbiasa dan kamu tidak akan terdistraksi lagi dengan perkataan orang lain, pendapat orang lain, terserahlah ya. Pokoknya
udah nggak mau terpengaruh lagi. Kamu sudah berdiri dengan dirimu sendiri yang kokoh, yang tidak akan tergoyahkan lagi oleh pendapat orang lain, ya, masukan-masukan negatif ataupun masalah apapun yang terjadi. Kamu tetap fokus pada dirimu sendiri, kamu tetap fokus pada pekerjaanmu, dan kamu tetap fokus untuk membahagiakan diri sendiri. Nah, tetaplah produktif, berarti yaitu kamu ya makin fokus, makin produktif nantinya, karena kamu sudah diberikan kekuatan dan value. Kamu sudah diberikan kayak satu kelebihan, sehingga kamu tuh kayak di tengah-tengah orang nggak bisa fokus, kamu bisa lebih fokus daripada mereka, ya. Ini ada pesan semesta, tidak diistimewakan adalah keistimewaan. Teguh, tangguh, fokus, maju. Pergeseran adalah perubahan. Jadi hidup kamu akan berubah drastis. Kamu sudah go outside. Ini di bottom of the deck. Kamu sudah go outside dari hal-hal yang rumit, hal-hal yang menyudutkan, hal-hal yang menyakitkan, dan hal-hal yang mengecewakan. Jadi akan ada perubahan yang membuat kamu bahagia dalam hitungan hari ini, ya. Kamu akan merasa bersyukur banget karena akhirnya kamu bisa menyadari bahwa sebenarnya ujian-ujian tersebut adalah pintu masuk kamu untuk mencapai apa yang kamu targetkan selama ini, kamu rencanakan selama ini, kamu cita-citakan selama ini. Dan pesan semesta lagi ini, orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang hidup sewajarnya, menerima kenyataan, ya. Orang yang bisa menerima kenyataan, tidak memaksakan diri di luar kemampuan, dan tidak pernah mendengki orang lain. Akhirnya kamu tuh menjadi pribadi yang selalu kamu hidupmu akan semakin tenang, ya, dan kamu akan menikmati hidupmu dengan kesederhanaan, tidak lagi memaksakan diri untuk hal-hal yang bukan kuasa kamu, yang tidak mampu kamu handle, gitu, ya. Dan kamu tuh nggak pernah mendengki, ya, walaupun mereka sudah jelas-jelas membohongi kamu, menzulimi kamu, mengkhianati, menusuk kamu dari belakang, tapi gue nggak mau seperti mereka, gitu. Nanti terjadi dalam waktu dekat itu kamu bukan hanya mendapatkan rezeki, kamu bisa saja diberikan menerima rezeki dari beberapa orang tertentu, atau kamu diberikan bonus, ya. Ya, pokoknya ada bonus dari semesta lah, ya, dari Tuhan. Ada buah yang akan kamu petik dari kerja keras kamu selama ini, ya. Selain kamu dikeluarkan dari fase mandek, fase rumit, fase menyedihkan, ya, kamu juga dilepaskan dari orang-orang yang toksik, ya. Kamu akhirnya sembuh juga dari luka batin, luka hati. Kamu akhirnya seger lagi, ya. Bangkit gairah hidup bangkit kembali. Hidupmu akan semakin terasa syahdu, ya. Hidupmu makin ringan-ringan aja, lempem-lempem aja, ya. Dan kamu akhirnya terlihat lebih berkualitas, dipuja, ya, dihargai, dihormati, ya, diayomi, dicari, dibutuhkan. Karena apa? Karena kamu sudah menjadi diri yang baru, yang, ya, orang-orang tuh akan mengakui bahwa ternyata kamu bukan kaleng-kaleng, ternyata kamu memang pantas berhasil, karena memang kamu gigih, karena, ya, mengakui lah kualitasnya kamu, ya. Oke, gitu. Itu yang akan kamu dapatin dalam waktu dekat, ya. Keuangan kamu naik, keuangan kamu yang kemarin kamu harap bisa dapat lebih untuk bisa berbagi lebih, ternyata terkabul nih. Kamu akhirnya bisa memberi lebih karena kamu dapatnya juga lebih. Secara keuangan. Kalau karir, akhirnya kamu berpindah fase, ya, fase mandek, ya. Bisnis kamu yang mandek akhirnya menjadi lancar. Kamu yang posisinya mesti di bawah akan terangkat menjadi di atas.
ya posisi kamu akan lebih naik, dan karena kamu punya value, karena kamu memang pantas menduduki posisi tersebut. Dan dalam fase kehidupan, kerumitan hidup itu kamu sudah keluar dari fase itu, dan hidup kamu akan makin diringankan. Kamu telah bebas dari orang-orang toksik. Kalaupun ada, karena kita tidak akan lepas dari orang toksik itu, kalaupun ada mereka yang munafik ya, bermuka dua ya, bertopeng lah ya, nggak tulus lah, sirik lah, ingin menusuk kamu dari belakang lah, itu tuh akan kamu diberikan kekuatan insting atau ketajaman intuisi, sehingga ya kamu selalu diberikan mungkin leluhur ya, atau malaikat penjaga yang membisikkan kamu selalu untuk berjaga-jaga, atau bisa mendeteksi orang-orang yang munafik, orang-orang yang toksik, orang-orang yang hianat ya. Kamu sudah bisa mendeteksi mereka dari gerak-geriknya atau dari secara energi. Jadi ketika kamu dekat dengan orang atau melihat seseorang, kamu melihat gelagatnya agak aneh, ikuti kata hatimu, karena memang itu percayalah pada intuisimu. Memang orangnya memang lagi aneh, memang orangnya lagi punya niat yang gak baik. Dan dalam cinta itu kalian akan semakin dicintai ya, your self love di sini kan. Jadi kalian akan cinta kalian tuh akan semakin syahdu, terasa syahdu, karena kamu ngerasa tuh dihargai banget, diayomi banget, diprioritaskan banget oleh pasangan kamu ya. Untuk kamu yang masih mencari jodoh tuh, kalian akan bertemu dengan orang yang benar-benar tulus, benar-benar menghargai kamu. Dia akan membawamu keluar dari fase kehidupan yang rumit. Energi dia membantu kamu untuk mencapai kesuksesan, karena energinya sangat positif ya. Dalam cinta itu pengaruh cintanya membawa kamu kepada kehidupan yang lebih positif, taraf hidup yang lebih baik gitu, karir yang lebih meningkat, dan keuangan yang semakin lancar. Itu seseorang yang akan kamu temukan adalah orang yang seperti itu. Dan kalau kalian yang masih berpacaran, ada kesadaran dari seseorang, karena selama ini mungkin dia sudah terlalu banyak menyakiti kamu, dia mendapatkan karma, dan dia ingin minta maaf sama kamu, dan dia ingin kembali. Beberapa dari kalian dia ingin memulihkan luka yang sudah dia dia gores kemarin. Beberapa dari kalian yang belum pasti ya kehidupan percintaannya, belum ada komitmen ya. Saya rasa ini akan ada pembicaraan khusus antara kamu dan dia ya, untuk membentuk hubungan yang lebih serius, bahkan akan ada tanda-tanda bahwa kalian akan menikah ya, karena semesta sudah mendukung. Dan untuk kalian yang sudah menikah ya, kalian sudah rumah tangga, di sini kamu akan diistimewakan oleh pasanganmu, karena kebangkitan kamu, kelahiran kamu kembali ini ya, pergantian energi kamu yang baru ini ya, membuat kamu bercahaya, dan akhirnya pasanganmu kayak ketarik gitu ya. Kamu menjadi magnetik untuk pasangan kamu gitu. Jadi rumah tangga kalian tuh akan semakin harmonis. Kalian di link sama zodiak apa sih? Mari kita intip. Kita ambil 6 kartu aja ya. Nantinya kalian di link sama zodiak Capricorn, Scorpio, Pisces, Virgo, Leo, dan Taurus. Bagi nggak ada, kita bisa cek yang nggak keluar zodiaknya. Orang yang kalian fokuskan itu nggak ada zodiaknya di sini. Mari kita cek dari inisial namanya maupun inisial namamu. Kalau inisial itu, yang saya maksud inisial di sini bukan hanya huruf depannya, tetapi semua huruf, salah satu huruf pasti ada di dalam nama kalian. Pasti ada salah satu huruf yang masuk di nama kalian, di antara nama atau marga kalian. Oke. L, H, D, Q, U, R, T, E. Di screenshot dan di zoom ya biar jelas. F, Y, V, M,
N, P, dan I. Lalu untuk tanggal lahir, usia maupun angka keberuntungan, angka kembar ya, yang sering kalian lihat berulang kali, itu adalah angka keberuntungan. Kalau kalian melihat ada dua angka di sini, misalnya ini 49 ya. Nanti ketika kalian sering melihat 49 di mana aja ya, dua angka kembar ini ya, 49 berulang kali, atau 49 besoknya kamu lihat lagi 39, itu sudah tanda-tandanya kamu akan mendapatkan titik terang, jawaban atas doa-doa kamu ya. Oke, di sini ada 49 itu usia ya. Itu ada 39 juga usia, 65 juga usia, 13 tanggal. Intinya di atas 17 masuk di usia, di bawah 31 dimasuk ke tanggal lahir atau tanggal spesial. 13, 6, 16, 31 bisa usia, bisa tanggal lahir. Nih ya. 40 usia. 24 bisa tanggal lahir, bisa usia. 29 bisa tanggal lahir, bisa usia. 4 tanggal lahir, 10 tanggal lahir atau tanggal spesial, 14 tanggal lahir atau tanggal spesial, 8 tanggal lahir atau tanggal spesial, 35 tanggal lahir, usia ya, 35 usia atau angka keberuntungan, 26 tanggal lahir atau tanggal spesial, 18 tanggal lahir atau tanggal 26 tanggal lahir atau usia, 18 tanggal lahir atau usia, 22 juga tanggal lahir atau usia, 1 tanggal lahir, 75 usia, ada proyek yang kalian yang akan berhasil ya, 11, 23, 7, 60. Oke, jadi kalau 60 itu sudah tanda-tanda kamu akan sebentar lagi kamu akan mencapai kesuksesan atau kebahagiaan, apa pokoknya sesuatu yang positif yang akan terjadi padamu ya, tentang kemajuan gitu ya. 60 60, 29 29, 40 40 gitu ya. Tapi yang paling bagus itu ya pas kamu dapat yang angka gini, 10 10, 60 60, 11 11, 22 22, itu bagus ya karena kembar semua gitu. Kalau 49 49 kan ada angka genap dan angka ganjil ya, jadi berlainan. Tapi kalau kamu dapatnya 11 11, 22 22 ya, 60 60, 10 10, nah itu bagus ya. Oke deh, 40 40 ya gitu. Oke, demikian pembacaan saya, semoga resonans, semoga terijabah dalam beberapa hari ke depan. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak apa aja yang terlintas orangnya di hadapan kamu, di pikiran kamu atau di mata batin kamu, berarti orang itu sedang susah. Jadi bagikan saja kepada dia, siapa tahu dia berkonsultasi, memang dia sedang ada masalah, membutuhkan pencerahan. Kalau dia bangkit kembali dari keputusasaannya ya, berarti kalian sudah membantu satu jiwa yang sedang hampir bunuh diri gitu ya. Karena memang setelah kalian bagi-bagikan kemarin ya, akhirnya mendatangkan orang-orang yang memang masalahnya berat-berat banget. Dan akhirnya saya mampu bisa, alhamdulillah, saya atas izin Allah, atas petunjuk Allah juga, melalui intuisi saya bisa memberikan mereka sedikit petuah atau masukan-masukan dan memberikan mereka solusi. Kita sama-sama mencari solusinya gitu, sehingga mereka akhirnya bangkit lagi, alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.